Situasinya setelah kita tiba di Dubai di tanggal 17 ya, kita lagi ini menjadi persiapan akhir kita ya menuju ke Piala Asia, termasuk bagaimana kita melakukan adaptasi dengan cuaca yang. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Adri Arif yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Timnas Indonesia U17 akan berlaga dalam putaran final Piala Usia U17 di Arab Saudi teman-teman, yang akan berlangsung mulai hari ini atau tanggal 4 April sampai tanggal 20 April. Timnas Indonesia hari ini akan menghadapi Timnas Korea U17 teman-teman. Di dalam grup C ini Timnas Indonesia akan bersaing bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Coach Nova telah menentukan skuad akhir Timnas U17 untuk Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi teman-teman. Kira-kira siapa saja sih pemain yang telah dipilih oleh Coach Nova Arianto? Kita lihat bersama-sama daftar pemain Timnas U17 di Piala Asia U17 di Arab Saudi teman-teman. Let's go, kita langsung ke daftarnya. Oke, ini daftar pemain Timnas U17 di Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi ya teman-teman. Untuk penjaga gawang ada Randy Razaki Mokhtar. Terus ada Muhammad Raka dari Persib Bandung. Terus ada Dava Al-Ghazemi dari Dewa United. Ada 3 pemain teman-teman untuk posisi penjaga gawang. Untuk pemain bertahan ada Dava Saidan Al-Fikri dari Borneo FC. Terus ada Ida Bagus Pramana dari Bali United. Ada Iputu Apriawan. Terus ada Matthew Ryan Barker yang bermain di Melbourne City ya teman-teman. Terus ada Muhammad Aldiansyah Taher, ada Daniel Alfredo dari Persik Kediri, ada Fabio Aska Irawan dari Persija Jakarta, ada Muhammad Al-Ghazani juga dari Persija Jakarta, ada Putu Ekayana dari Bali United. Terus ada Faris Nur Hidayat dari Persija Jakarta ya teman. Untuk posisi gelandang ada Evanda Florasta yang kita ketahui dari Bayangkara FC ya teman-teman. Ini untuk sosok seorang Evanda Florasta memang saya juga sangat ngefans ya. Dia gelandang pengatur serang yang selama ini dipakai oleh Coach Nova bersama Nazril Alvaro Syahdan dari Persib Bandung teman-teman. Mereka saya lihat sangat cocok dan bahu-membahu di lini tengah kita teman-teman. Terus ada Ilham Ramadana dari Barito Putra dan Fardan Faras dari Borneo FC teman-teman. Untuk posisi penyerang ada Muhammad Zahabi Holi dari Persija Jakarta teman-teman. Ini juga saya sangat menyukai pemain ini karena dalam beberapa pertandingan terakhir lumayan sangat apik ya, lumayan sangat apik, lumayan sangat energik dan mempunyai juga insting untuk mencetak gol yang lumayan tajam teman-teman. Kemudian ada Muhammad Mirza Fijatullah dari Persik Kediri,
ada Fadli Alberto Hengga dari Bayangkara FC, ada Fandi Ahmad Musyaki dari Persija, ada Rafiq Rashid dari Semen Padang, dan ada Josh Holong Junior dari Persija Jakarta. Josh Holong juga lumayan bagus juga sebagai penyerang. Semoga pemain ini kompak ya teman-teman. Semoga pemain ini kompak dan bisa memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat Indonesia dan mampu, kalau ini menurut informasi yang admin peroleh, bahwa kalau dalam grup C ini timnas bisa minimal di runner up itu akan lolos ke Piala Dunia U17 teman-teman. Lumayan kalau kita bisa ya. Tadi saya sampaikan ada beberapa nama seperti Iputu Panji Abriawan, Daniel Alfredo, Elvandra Florasta, Zahabi Goli, hingga Matteo Becker. Mereka semua kalau saya lihat itu akan menjadi tulang punggung timnas U17 pada Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi ini teman-teman. Karena kalau di belakang ada Matteo dan Iputu ya, terus untuk pemain tengah ada Elvandra, Daniel Alfredo, terus untuk pemain depan ada Zahabi Goli ya teman-teman. Itu saya rasa akan menjadi pemain-pemain kunci timnas kita di Piala Asia kali ini ya teman-teman. U17 untuk Piala Asia U17 kali ini ya teman-teman. Oke, kita intip sedikit latihan timnas kita ya di Arab Saudi. Kemarin setelah mereka sampai, mereka mencoba menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Arab Saudi, seperti cuaca yang mereka sangat berbeda ya antara Jakarta dan Arab Saudi. Mungkin di sana minus atau hampir minus ya, atau cuaca yang sangat turun ya, mungkin di kisaran 20 derajat mungkin saja ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke videonya seperti apa sih latihan dari timnas U17 di Arab Saudi teman-teman. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Situasinya setelah kita tiba di Dubai di tanggal 17 ya, kita lagi ini menjadi persiapan akhir kita ya menuju ke Piala Asia, termasuk bagaimana kita melakukan adaptasi dengan cuaca yang secara di Dubai sama di Saudi. Pemain kita harus bisa adaptasi dengan cuaca teman-teman. Cuacanya hampir 20 derajat ya, jadi betul kan, 20 derajat adaptasi dengan cepat agar nanti saat kita tampil di Piala Asia pemain bisa siap dengan kondisi di cuaca, kondisi lapangan yang saya lihat juga cukup berbeda ya dengan di Indonesia, dan saya minta pemain bisa beradaptasi dengan cepat. Semoga para pemain kita kondisi bisa seperti ini yang cuacanya teman-teman. dingin, saya harus bisa beradaptasi dengan cepat agar di Arab Saudi nanti bisa menyesuaikan diri. Nasril Alvaro, gelandang kita ini teman-teman. Dari awal Kosovo menangani timnas Indonesia U17 dan seharusnya itu tidak menjadi kendala. Pemain bisa menjaga fokusnya agar nanti saat tampil di Piala Asia mereka bisa tampil lebih maksimal, termasuk bagaimana kita mengontrol secara mental ya, karena secara kualitas betul sekali mental di usia mereka 11-12 mental harus dijaga ini pemain kita teman-teman. Tapi masalah mental akan menjadi hal utama dalam siapa yang bisa memenangkan pertandingan besok. Cuaca teman-teman ya, cuaca harus bisa, pemain kita harus bisa segera
beradaptasi teman-teman. Lagi biar posisinya cepat naik, karena kalau cuacanya dingin kan agak sulit naik kan panasnya. Tapi kalian harus biasakan itu, harus adaptasi mas, karena di Saudi sama di jam malam jamnya hampir sama 21 sampai 23 derajat, jadi situasinya akan sama seperti itu. Jadi cepat adaptasi dengan cuaca, termasuk dari lapangan. Jadi makanya kan beda dengan ini. Dan saat tiba di Saudi sama fokusnya harus lebih ditambah lagi dan cepat adaptasi dengan cuaca. Matthew. Iya, tadi kita lihat apa yang disampaikan oleh Coach Nova Arianto bahwa pemain kita harus bisa segera beradaptasi dengan cuaca ya, yang di sana tadi disampaikan bahwa sampai 20 sampai 23 derajat ya, lumayan dingin juga teman-teman. Dan juga tadi disampaikan oleh Coach juga Coach Nova bahwa pemain harus lebih fokus, harus bisa memfokuskan supaya mereka bisa menjaga nantinya ritme permainan yang telah mereka persiapkan teman-teman. Mungkin itu saja informasi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Selalu dukung YouTuber kecil seperti saya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman bisa memberi manfaat di teman-teman seperti itu. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.